Halo semua, selamat datang di channel Rancang Rasa, karena setiap rancangan pasti penuh rasa. Bersama gua Mirsa Mauludin, teman-teman. Nah, ini adalah video pertama gua bakal masak pepes ikan nila khas daerah gua, teman-teman, ya, jadi khas daerah Sunda. Nah, karena ini video pertama, teman-teman silahkan support channel gua dengan cara tekan tombol like, share, dan subscribe video ini, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, bagaimana cara masak pepes ikan nila dan apa aja bahan-bahan yang bakal gua sediakan? Langsung aja kita mulai videonya. Selamat menonton. Oke, teman-teman, di sini gue udah menyediakan bahan-bahannya. Yang pertama, yang paling utama tentunya ikannya, teman-teman nih. Karena kita mau bikin pepes ikan, di sini ada ikan nila atau ikan mujair, teman-teman, ya. Nah, ini ukurannya ukuran sedang, teman-teman. Terus di sini ada 4 buah ikannya. Jadi nanti gue bakal bikin 2 pepesan aja, teman-teman, ya. Isinya per pepesan itu ada 2 ikan. Nah, ini ada ikannya 1, 2, 3, 4. Kemudian bahan utama lainnya adalah daun pisang nih. Daun pisang buat ngebuntel ikannya nanti, teman-teman. Ini gua beli di toko sayur, harganya 5.000 segini, teman-teman, ya. Jadi karena gua tinggal di daerah yang nggak ada kebun pisang, daun pisang itu harus beli, teman-teman. Beda kalau di kampung tinggal nebang pohonnya aja langsung dapat daun pisang, teman-teman, ya. Oke, berikutnya di sini ada beberapa bahan lainnya. Yang pertama ada kemiri. Nih, teman-teman, ada kemiri. Di sini gue nyediain beberapa butir kemiri, sekitar 8 butiran kemiri. Kemudian ada kemangi, teman-teman, buat pewanginya. Pewangi ada 3 ikat. Lalu ada daun salam. Kemudian di sini gue pakai juga jeruk, teman-teman, buat ngilangin amisnya. Kemudian ada serai, teman-teman. Nah, ini ada 4 batang serai. Selanjutnya ada daun bawang. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, ada cabai rawit, dan ada cabai cengek juga, teman-teman, ya. Dan yang terakhir ada kunyit ini, teman-teman, nih. Ini untuk penghilang amis, penghilang bau, pakai kunyit, teman-teman, ya. Oke, ini bahan-bahannya udah siap semua. Sekarang gua bakal cuci dulu bahan-bahannya, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, yang pertama kita cuci ikannya dulu sampai bersih. Jadi ini gua pesot ikannya udah dibersihin, teman-teman. Jadi sekarang gua tinggal bersihin sisa-sisa darah yang masih ada di ikannya. Kemudian kita cuci bersih daun bawang. Nah, ini ada beberapa daun bawang yang kita bakal pakai. Daun bawang itu harus bersih, teman-teman, ya, karena banyak pasir-pasir atau tanah-tanah yang masih ada di tangkainya. Lalu kita cuci serai. Serai di sini pakai 4 batang serai, teman-teman. Kita cuci sampai tanahnya hilang. Lalu kita cuci kemanginya, teman-teman, nih. Kita langsung aja cuci 3 tangkainya. Ini masih segar, teman-teman, kemanginya, baru gua beli sebelum gua nge-record. Oke, kemudian tiriskan. Setelah itu kita cuci daun salam, teman-teman, ya. Daun salam juga kita cuci bersih. Berikutnya kita cuci kunyitnya, teman-teman. Di sini gua pakai 2 batang kunyit. Gua nggak bakal ngelepasin kulitnya, teman-teman, ya. Nanti kulitnya langsung gua masukin di halusin, teman-teman. Oke, cabenya kita cuci. Di sini gua cuman pakai 1 cabai. Dan ini kemiri kita cuci bersih juga, teman-teman. Nah, ini semua bahan-bahannya udah gua cuci bersih. Setelah itu kita coba halusin beberapa bahan pakai chopper, teman-teman, ya. Nah, gimana caranya? Langsung aja kita ke proses selanjutnya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini bahan-bahannya udah dicuci. Selanjutnya kita haluskan beberapa bahannya pakai chopper, teman-teman, ya. Nah, ini udah gue sediain choppernya. Ini adalah chopper yang biasa dipakai buat MPASI anak gue, teman-teman, ya. Jadi setelah pakai ini gue harus langsung cuci bersih karena dari kunyit ini bakal ngebekas, teman-teman, ya. Ngomong-ngomong, ini kunyitnya baru gue potong-potong, teman-teman. Jadi udah ada beberapa bagian kunyit. Oke, yang pertama kita masukin dulu bawang merah, bawang putih, teman-teman, ya. Kita masukin semuanya aja, campur. Set segini. Kemudian kunyitnya kita masukin juga. Ini gue potong-potong karena biar cepat halus, teman-teman. Set, masukin semuanya. Tadi ada 2 batang kunyit, teman-teman, ya. Oke, setelah itu kita masukin semua kemirinya, teman-teman. Dan yang terakhir kita masukin cabai rawit panjang.
Kalau untuk cabai rawit jabla ini atau cabai rawit domba, ini nggak dimasukin ke chopper teman-teman, nggak dihalusin. Tapi ini dimasukin ke bagian bungkusannya nanti teman-teman ya. Nah, di segini aja nih bahan-bahan yang kita chopper. Teman-teman, sekarang kita chopper dulu ya. Oke teman-teman, langsung aja kita chopper, kita haluskan semua bahan-bahan tadi. Kita coba masukin mesinnya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini gak terlalu bersih karena anak gua lagi tidur teman-teman ya. Bismillah, ini kecepatan 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berisik banget teman-teman ya, bakal gua angkat sedikit. Ini kalau agak diangkat gak terlalu berisik teman-teman. Udah mungkin ya? Oke teman-teman, kita udahin halusinnya. Tadi ngomong-ngomong begitu dinyalain pertama kali langsung berisik teman-teman ya, karena bahan-bahannya masih bergerindil teman-teman. Kita langsung buka dan ini hasilnya. Nah, ini dia bahan-bahan yang udah kita haluskan tadi teman-teman ya. Kita buka, langsung kita tuangkan ke wadah biru ini. Set. Ini enggak terlalu halus tapi nggak apa-apa, biar pas kita makan nanti ada gerinjal-gerinjalnya teman-teman. Ini cukup halus teman-teman ya. Buat teman-teman yang malas untuk bikin adonan kayak gini, di tempat-tempat sayur gitu di pasar ada juga teman-teman yang udah jadi ya. Ini kita langsung tumpahin ke sini. Tuangkan semua. Kalau dulu di rumah gua teman-teman, orang tua, bahan-bahan kayak gini tuh nggak dihalusin pakai mesin teman-teman ya, tapi diulek manual. Oke, ini udah semua. Oke teman-teman, sebentar gua tinggal dulu. Ini bakal gua rendam dulu nih, biar nanti kunyitnya nggak membekas di kupernya teman-teman, di choppernya teman-teman, sorry. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi. Berikutnya kita coba potong iris-iris daun bawang ini teman-teman ya. Kita coba singkirin dulu adonannya. Sebentar, kita pindahin. Kita masukin ke frame talenan teman-teman. Sebenarnya ada talenan yang kayu teman-teman, lebih enak, cuman itu talenannya burik teman-teman ya. Jadi gue pakai yang ini aja, yang plastik. Bismillahirrahmanirrahim, kita potong daun bawangnya semua. Oke teman-teman, ini daun bawangnya ya. Terus ini juga tadi udah gua tumpahin teman-teman nih, daun bawang. Kemudian ini kemangi teman, kita masukin semua kemanginya, kita petik satu-satu kayak gini, set. Oke teman-teman, sekarang kita aduk-aduk. Ini karena udah dimasukin semua kemangi sama daun bawangnya. Kita aduk-aduk kayak gini. Mohon maaf teman-teman, nggak pakai sarung tangan, tapi tangan nggak udah dicuci bersih. Set. Jadi si bumbu yang diulek tadi nggak langsung dimasukin ke ikan teman-teman ya, tapi gue campurin dulu kayak gini nih. Gue pernah bikin beberapa kali teman-teman ya pepes ikan tuh. Yang pertama ada yang digabungin kayak gini, campur bumbu sama daun bawang sama kemangi.
Ada juga yang dipisah. Jadi kalau dipisah tuh si bumbu kuningnya ini tuh dioles-oles dulu ke daging ikannya teman-teman, baru dimasukin daun-daunannya. Oke, berikutnya kita sediakan dulu daun pisang. Oke teman-teman, ini kita udah campur bahan-bahannya. Tadi bahan-bahannya udah dihalusin, daun bawang sama kemangi. Kemudian kita masukin bumbu-bumbu penyedapnya teman-teman. Barusan gua masukin garam, kemudian gua tambahin ladaku. Kita coba tambahin penyedap rasa teman-teman. Dan yang terakhir kita tambahin gula teman-teman. Udah. Oke teman-teman, langsung kita masukin alasnya dulu. Ini ngomong-ngomong gue udah siapin daun pisangnya. Nah, segini buat alas. Kemudian daun salam. Kita tambahin serai teman-teman ya. Serainya kita coba patahin. Nah, dan yang paling utama, the one and only, ikan nilanya teman-teman. Percepat lagi ya. Ini biar bumbunya meresap, kita masukin beberapa oles bumbu teman-teman. Ini mah teman-teman mau gagal teman-teman ya. Ini enak banget nih pasti nih. Sekarang kita tumpahin di atas ikannya bumbu-bumbu kuning ini. Setelah itu kita tambahin jeruk teman-teman ya, biar seger, biar nggak amis. Jeruknya nggak usah dimasukin. Dan kita masukin satu aja deh, satu cabai rawit. Nah, selanjutnya kita gulung teman-teman. Setelah itu kita ikat pakai tali rapia teman-teman ya. Ini buat ngikat itu banyak cara, ada yang pakai tusukan gigi, ada yang pakai tali rapia kayak gini teman-teman. Ada yang pakai hinis atau bambu ya. Sebentar teman-teman, biar nggak kotor, kita ikat di alas ini. Oke, kita dapat satu pepesan ya. Berarti tinggal 3 lagi teman-teman. Teman-teman, tadi gue bilang bakal bikin 4 ikan ya, ternyata bumbunya kurang teman-teman nih. Jadi bakal gue bikin 3 ikan aja.
Kalau teman-teman mau masak pepesnya lebih banyak, berarti bumbunya juga harus lebih banyak lagi teman-teman. Teman-teman, kita udah punya 3 pepesan, 1, 2, 3 teman-teman ya. Selanjutnya kita langsung kukus aja teman-teman. Akhirnya setelah nunggu 1 jam pepesnya sudah jadi teman-teman. Nah ini dia penampakan pepes yang udah matangnya. Setelah dikukus pepesnya kita bakar dulu teman-teman, biar tambah nikmat dan biar air dari dalam pepesnya agak mengering. Oke teman-teman, ini dia hasil dari pepes ikan yang kita masak tadi. Tadi gua masak pepesnya itu sekitar 1 jam teman-teman ya, gua tinggal sejam dan ini baru beres banget. Dan ikannya baru gua panggang juga teman-teman ya. Jadi setelah dikukus itu nggak langsung dimakan, harus dipanggang dulu biar pepesannya itu nggak terlalu basah teman-teman. Ini hasilnya, wah harum banget, mau gagal ini mah teman-teman. Tinggal bikin sambal mentah aja nih, langsung pakai nasi hangat, wah enak banget. Oke teman-teman, sampai ketemu di video gua berikutnya. Buat teman-teman yang mau kasih saran gua mesti bikin video apa lagi selanjutnya, silahkan isi di kolom komentar teman-teman ya. Dan jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di konten rancang rasa berikutnya. Terima kasih.